Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Nanda sebagai moderator hari ini. Bagaimana kabar Bapak, Ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan terus semangat, apalagi ini nuansanya masih semangat kemerdekaan ya Bapak, Ibu. Baik, selamat hari Jumat Bapak Ibu yang artinya selamat bergabung di webinar series Corporate Strategi ke-79 yang diadakan oleh KMMD bekerja sama dengan ICMA. Nah, kali ini tema yang diangkat yaitu The Role of Accounting Behavior in Strategic Corporate Decision Making. Tentunya ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Namun sebelum kita memasuki sesi webinar, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita kali ini yang luar biasa yaitu ada Pak Andri. Izin saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Andri, sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini? Selamat pagi Nanda, sudah siap? Mari kita mulai. Baik, semangat Pak Andri. Ya, Oke, Bapak Ibu, pada webinar hari ini kita akan membahas terkait bagaimana peran dari accounting dan financial behavior ini dalam mengambil keputusan strategis perusahaan. Nah, untuk Bapak Ibu yang nanti selama sesi webinar ini ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, dapat langsung menuliskannya di chat Zoom. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ada pantun nih Bapak Ibu. Minum kopi di pagi hari sambil membaca laporan keuangan, accounting behavior kita pelajari agar keputusan bisnis tepat sasaran. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke materi webinar. Untuk pemateri kita yaitu Pak Andri, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini adalah kesempatan yang baik, hari Jumat yang cerah. Tadi sudah dimulai dengan pantun atau pantun kopi dari Mbak Nanda ya. Amanda atau Ananda? Mbak Nanda, kita Iya, panggil Pak. Mbak Nanda. Jadi kita akan membahas ataupun sharing mengenai accounting behavior yang hubungannya dengan bagaimana perusahaan mengambil keputusan yang sifatnya strategik. Jadi eh, kami akan men-share apa yang sudah kami jalankan dalam penyusunan RCPP dan sebagainya. Nah, tentunya fenomena ini merupakan fenomena yang teoritis, di mana eh, seperti yang kami sampaikan minggu lalu, itu hubungannya dengan financial behavior. Sekarang apa penyusunan strategik yang berhubungan dengan accounting behavior. Next slide. Nah, jadi hari ini kita akan mencoba melihat ataupun sharing mengenai konsep dasar dari accounting behavior, kemudian mengetahui faktor psikologis dan sosial dalam akuntansi, kemudian yang ketiga mengidentifikasi potensi deviasi perilaku, dan yang keempat strategi objektif dan etika. Um, Slide selanjutnya. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kalau finansial itu berhubungan dengan pengambilan keputusan yang sifatnya jangka panjang, artinya forward looking ke depan, bagaimana suatu perusahaan atau institusi menentukan langkah-langkah strategis perusahaan akan dibawa kemana, khususnya yang berhubungan dengan keuangan. Nah, di sini behavioral accounting itu merupakan studi mengenai perilaku individu atau kelompok dalam proses akuntansi, dan dari mulai pencatatan hingga pelaporan, mencakup interaksi standar, nilai, tekanan organisasi, dan lingkungan. Jadi kita melihat adanya hal yang mempengaruhi keputusan dalam penyusunan dalam suatu sistem akuntansi, misalnya dari mulai bagaimana alokasi biaya, bagaimana menentukan budgeting, bagaimana menentukan standar nilai ataupun HPP dan yang lain sebagainya, ini pasti akan dipengaruhi oleh eh, faktor-faktor yang sifatnya non teknikal ataupun non matematis. Jadi kalau di sini kita melihat ada tiga hal, yaitu pertama persepsi dari akuntan, yaitu cara akuntan memahami dan menafsirkan dan memproses informasi keuangan yang ada. Nah, hal ini tentunya berdasarkan pengalaman, pelatihan, dan pengetahuan mereka. Jadi kita contohnya ada, menurut pengalaman kami ada akuntan yang sifatnya konservatif, artinya terkadang menunda pengakuan pendapatan.
atau juga terkadang menunda juga pengakuan biaya jika itu misalnya terlihat merugikan. Seperti itu. Kedua, yaitu kita melihat dari struktur organisasi. Di sini kita meliputi sistem hierarki dan pembagian kewenangan dan sistem pelaporan yang dapat mempengaruhi independensi dan efektivitas dari kerja akuntan ataupun tim dari internal akuntansi. Jadi sebagai contoh fungsi audit lemah karena CEO terlalu dominan. Nah ini biasanya nih Bapak Ibu sekalian, kita melihat fenomena ini di perusahaan keluarga, di mana mungkin secara GCG-nya belum terbangun dengan rapi, kemudian dari sisi akuntabilitasnya juga misalnya belum tertata dengan baik, dan juga personel-personelnya mungkin belum tersusun sesuai dengan job desk yang sebagaimana mestinya, di mana setiap orang bisa mengerjakan sesuai dengan keahliannya itu. Oke, yang ketiga ada motivasi manajerial, yaitu dorongan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan pribadi atau target organisasi seperti bonus, reputasi, bahkan kenaikan jabatan. Ini contohnya adalah manajer memajukan pendapatan agar bonus tercapai. Nah, motivasi manajerial. Nah, ini sering kali ataupun uh, apa namanya kadang-kala terjadi, baik itu waktu saya misalnya bekerja ataupun maksudnya pengalaman kerja saya di pengalaman kerja maupun dalam menangani klien. Nah, hal-hal yang seperti ini dapat berakibat kurang baik terhadap kinerja perusahaan ke depan. Artinya, secara strategik, keputusan yang diambil ini hanya untuk keputusan per 2 tahun ataupun per tahun itu saja. Jadi, tidak memperhatikan ataupun tidak memperhatikan bagaimana dampak ataupun risiko yang akan terjadi jika eh, keputusan akuntansi ini diambil untuk kepentingan sekarang ini. Ini slide selanjutnya. Nah, di sini kita melihat bahwa accounting is not just about balancing books. It's it's about balancing the scale of economic justice. Jadi kita lihat bahwa kalau misalnya accounting secara textbook itu memang membuat pencatatan bagaimana sesuai dengan kaidah yang berlaku, misalnya standar SAK ataupun IFRS dan yang lain sebagainya. Tapi kita melihat bahwa membalanskan di neraca itu tidak hanya membalanskan di buku ataupun yang berguna nanti penyusunan laporan keuangan, tapi juga membalanskan skala ekonomi yang bisa bermanfaat terhadap stakeholder yang ada, seperti itu. Jadi di sini kita melihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam behavioral accounting, di mana dalam accounting behavior ini mempelajari perilaku manusia yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem akuntansi dan informasi yang akan dihasilkan. Tentunya insan ataupun perseorangan yang berada di divisi accounting punya andil cukup signifikan dalam menentukan kira-kira treatment accounting apa yang akan dipakai ataupun dijalankan di perusahaan supaya perusahaan ini bisa lebih baik ke depannya. Nah, tentunya banyak cara dan ruang yang bisa dijalankan, tetapi sekali lagi ini bukan berarti kita harus meniru ataupun kita harus apa namanya kita harus bisa mengikuti apa yang kurang baik, tapi setidaknya kita aware bahwa ketika keputusan itu diambil, akibat-akibatnya ini nanti akan cukup signifikan terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, jika misalnya adanya sanksi, baik itu sanksi sosial maupun sanksi secara ekonomi, kalau misalnya perusahaan itu di bursa, nah ini akan tentunya akan mempengaruhi image perusahaan tersebut dalam berkembang di masa depannya. Jadi akuntansi tradisional lebih fokus terhadap pengukuran dan pelaporan, sedangkan akuntansi keperilakuan atau behavioral finance menggali aspek psikologis dan sosiologis di baliknya. Jadi setiap kali pengambilan keputusan ataupun penyusunan laporan keuangan pasti ada faktor-faktor yang akan melingkupi ataupun mendorong perusahaan itu bisa membuat ataupun menampilkan laporan final yang akan diberikan. Jadi di sini kita melihat contohnya ada dari budaya organisasi, struktur insentif, regulasi kepatuhan, kompetensi dari divisi ataupun personel yang menyusun laporan keuangan, serta adanya
tujuan pribadi dengan tujuan organisasi yang saling bertentangan seperti itu. Jadi kalau kita lihat nih, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita lihat kalau perusahaan yang sifatnya terbuka ataupun udah listing di bursa, budaya organisasinya akan lebih strict karena mereka ada peraturan-peraturan yang melingkupi. Tapi meskipun itu sudah diberikan ataupun dipagari budaya organisasi yang bagus, tetap saja ada celah ataupun tetap saja oknum melakukan celah-celah tertentu yang membuat um, treatment accounting atau treatment pelaporan keuangan ini bisa terjadi. Nah, itu kembali lagi budaya organisasi ini secara teori memang baik dan benar, secara teori juga sudah disosialisasikan secara mendalam dan juga menyeluruh dari level yang paling bawah hingga level yang paling atas. Tapi yang utama adalah komunikasi yang baik itu adalah bagaimana kita bisa mendengar kira-kira nih arus bawah ataupun masukan dari bagian yang paling terkecil hingga bagian teratas ini intinya dari bottom up itu bagaimana dalam penyusunan accounting ini bisa mempengaruhi kinerja dari perusahaan tersebut. Yang kedua kalau struktur insentif, nah tentunya ini berkaitan dengan target-target perusahaan. Seringkali misalnya kita penyusunan kita membantu perusahaan atau KMMP membantu perusahaan dalam penyusunan LJPP itu dibebankan dengan target-target yang tinggi. Nah, dengan target-target yang tinggi, otomatis dengan kondisi ekonomi sekarang yang cukup challenging, itu membuat terkadang beberapa perusahaan eh, mempunyai kreativitas tinggi. Bagaimana menentukan ataupun menyusun uh, menyusun struktur pendapatan perusahaan itu supaya memenuhi dari target tersebut. Karena kalau misalnya memenuhi target tersebut, otomatis ada insentif yang akan bisa diberikan kepada jajaran manajemen dan karyawannya juga. Tetapi hal ini merupakan kelemahan yang cukup signifikan nanti bisa kita lihat dampaknya di masa mendatang gitu. Artinya beban ekonomi ya yang akan diterima ataupun dijalankan oleh manajemen selanjutnya itu akan menjadi lebih berat gitu. Kemudian regulasi dan kepatuhan um, kalau dilihat peraturan yang ada, terus sistem whistleblower yang ada itu tetap dibangun dan sudah bagus. Tetapi yang utama adalah bagaimana uh, mengimplementasikan itu dalam kehidupan ataupun kegiatan perusahaan sehari-hari. Nah, itu mekanisme check and balances dari perusahaan tersebut harusnya sudah berjalan dengan baik, di mana pihak-pihak yang membuat peraturan dan juga mengeksekusi peraturan tersebut bebas dari segala kepentingan, sehingga jalannya roda ekonomi perusahaan itu berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada kepentingan-kepentingan tertentu. Yang berikutnya adanya kompetensi, di mana kompetensi ini berkaitan dengan identifikasi adanya celah-celah eh, kecurangan ataupun celah-celah praktek dari behavioral accounting yang tidak sebagaimana mestinya. Di mana insan yang ada di perusahaan ataupun di divisi terkait, misalnya di divisi accounting ataupun internal audit, mempunyai keleluasaan ataupun mempunyai juga kemampuan mengidentifikasi bagaimana suatu fraud itu ataupun bias yang ada itu bisa dideteksi sejak dini itu. Nah, ini kembali lagi um, di mana regulasi yang ada, kemudian budaya organisasi mendukung adanya uh, penerapan untuk pencegahan dari adanya behavioral accounting ini bisa terjadi lebih luas lagi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada yang tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Nah, mungkin ini kebanyakan terjadi di perusahaan-perusahaan yang belum punya sistem yang baik. Jadi um, perusahaan menurut pengalaman kami perusahaan dari stage 0 sampai misalnya kelas menengah itu tujuan utamanya adalah mencari pendapatan sebesar-besarnya. Kemudian mencari membangun brand sebagus-bagusnya. Tapi mereka terkadang lupa bagaimana membangun sistem sebaik-baiknya. Artinya sistem tersebut masih tergantung dari orang.
Jadi bukan tergantung dari sistem itu sendiri. Sehingga otomatis tujuan pribadi sama tujuan organisasi pasti kurang sejalan dan seirama bagaimana kita bisa melihat oh bagaimana tujuan organisasi ini lebih luas dibandingkan tujuan pribadi karena tujuan organisasi tadi terutama yang eh, tercantum pada visi misi maupun value perusahaan itu pasti lebih besar tingkatannya dibanding tujuan pribadi. Namun terkadang terdapat kepentingan-kepentingan pribadi yang melingkupi dan mungkin eh, menghambat pencapaian tujuan dari organisasi tersebut. Seperti itu. Nah ini juga ada satu quote bahwa human are not rational agent, they are emotional being who rationalize. Jadi terkadang kita merasionalisasi apa yang ada di pemikiran kita sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini cuman quote. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, kita melihat ada beberapa contoh bias psikologi dalam akuntansi. Jadi bias psikologi ini memiliki dampak signifikan terhadap akuntansi, mempengaruhi keputusan dan penilaian dari individu yang menyusun laporan hingga pengguna yang menginterpretasikan. Jadi ini tidak hanya berkaitan dengan penyusunan saja, artinya individu yang menyusun, tapi juga pengguna yang menginterpretasikan. Jadi bisa saja, ya, misalnya seorang analis, sebenarnya seperti saya, menginterpretasikan adanya pertumbuhan suatu organisasi ataupun suatu perusahaan itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi belum tentu itu lebih baik dibandingkan industrinya. Tapi untuk kepentingan pelaporan internal, kita bisa bilang bahwa, oh, kinerja perusahaan saya ataupun kinerja perusahaan klien saya itu lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi tanpa melihat pembanding yang lainnya di dalam industri sejenis dan dalam waktu yang rentang waktu periode yang sama. Nah, hal ini juga berkaitan dengan seperti yang disampaikan sebelumnya, adanya kompetensi, di mana kompetensi itu mendukung Bapak Ibu sekalian untuk bisa eh, meningkatkan kemampuan analitiknya. Jadi tidak hanya beranjak dari apa yang sudah dicapai, tapi juga kita melihat bahwa em, perusahaan lain mungkin lebih baik gitu dari sisi produktivitas, dari sisi kualitas untuk memberikan produk dan layanan. Nah, ini yang menjadi koreksi bagi perusahaan di internal, bagaimana kita bisa memperbaiki kinerja dari perusahaan yang kita jalankan ataupun klien yang kami sudah tangani. Nah, ini kita lihat confirmation bias itu kecenderungan mencari, mempercayai dan mengingat informasi yang mendukung keyakinan di awal serta mengabaikan bukti yang bertentangan. Contoh mengabaikan data pesaing. Nah, seperti yang tadi disampaikan, terkadang misalnya kita melihat bahwa perusahaan itu lebih percaya diri atas apa yang sudah dijalankan. Kalau misalnya boleh diambil contoh di lapangan, misalnya kecap itu ya pasti nomor satu kalau misalnya kita yang buat, yang lainnya boleh nomor dua. Seperti itu. Nah ini bentuk dari confirmation bias. Kemudian anchoring bias. Anchoring bias ini kecenderungan seorang ataupun organisasi yang terlalu terpaku pada informasi awal atau anchor sebagai referensi meskipun informasi tersebut tidak relevan lagi. Jadi menilai harga saham berdasarkan harga lama, bukan harga kondisi kini. Jadi atau enggak, misalnya biasanya kalau di properti kita melihat bahwa kita beli properti ini mahal, padahal kondisi sekarang, mohon maaf misalnya, oh ternyata ada risiko banjir di sana, jadi otomatis harganya pasti teradjust atau minimum itu sama, sedangkan mungkin di mata penjual bahwa harga propertinya harusnya naik dong. Gitu. Karena misalnya ada pembangunan ataupun development di sekitar area tersebut. Tapi kita melihat bahwa kondisi yang sekarang ini fungsi dari bangunan ataupun rumah tadi itu menjadi kurang begitu layak, apalagi kalau misalnya ada hujan besar. Oke, yang ketiga itu overconfident bias. Overconfident bias ini kecenderungan seseorang melebih-lebihkan kemampuan, prediksi, dan pengetahuannya mengabaikan risiko dan atau ketidakpastian. Contoh, CEO yakin target tercapai dengan cepat tanpa data yang valid.
Artinya misalnya dalam penyusunan suatu asumsi yang digunakan oleh perusahaan ke depannya, itu penyusunan budgeting itu terlalu percaya diri. Memang dalam penyusunan suatu budget ataupun suatu renstra rencana jangka panjang, kami sendiri mengamati adanya fenomena yang beberapa CEO itu punya confidence yang cukup tinggi untuk menentukan target-target perusahaan. Tapi kita harus melihat bahwa terlalu tinggi juga eh, tidak bagus terhadap psikologis maupun kondisi teknis yang ada di sekarang dijalankan. Karena sekali kita menentukan target yang tinggi, otomatis kita perlu capex yang besar, kita perlu opex yang bagus, yang lancar, kemudian otomatis juga mungkin dari sisi pembayaran klien juga kita harus piutang yang lebih lancar, bukan piutangnya pembayarannya agak tertunda. Nah ini yang eh, satu sama lain saling mendukung dan saling terkait sehingga untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, lebih apa namanya super growth mungkin itu bagus, tapi kita harus melihat bahwa di sisi lain apakah kemampuan dari internal perusahaan itu cukup mumpuni dan mencukupi untuk mendukung itu, baik itu dari sisi human resource, sistem keuangan, internal control dan lain sebagainya. Karena di bisnis yang dikelola mungkin skalanya, misalnya tahun ini kita bilang setahun ini kita punya revenue tercapai 50 miliar. Tahun depan kita misalnya targetkan, misalnya saya sebagai CEO, tahun depan mentargetkan 100 miliar. Pertanyaannya, untuk 100 miliar itu tidak bisa dilakukan dengan uh, tenaga kerja yang ada sekarang. Kita harus perlu mengakses kira-kira kemampuan faktor produksi yang kita sudah punya ini sudah berapa persen. Setidaknya itu yang kita perlu optimalkan dulu dan dioptimalkan sampai angka berapa untuk mencapai tujuan perusahaan. Misalnya mampunya maksimum hanya 10%, kita akan beranjak dari 50 menuju mungkin 55 miliar. Tapi kalau dipaksakan sampai misalnya 100 miliar atau misalnya minimal um, 50% atau 75 miliar otomatis. Nah, ini mungkin nanti akan mendukung ataupun mendorong adanya bias-bias dalam pencatatan ataupun secara akuntansi. Itu seperti itu Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini kita melihat adanya contoh beberapa implikasi bagi profesi keuangan. Jadi kita lihat implikasi accounting behavior dalam profesi keuangan sangat mendalam dan mengubah cara profesional memandang pengambilan keputusan, manajemen resiko, interaksi dengan klien dan maupun kolega, atau bukan hanya memahami angka, tapi juga memahami manusia di balik angka-angka tersebut. Jadi jika accounting behavior ini kita bisa identifikasi dan kita belajari patternnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, setidaknya kita punya peningkatan kualitas dalam laporan keuangan. Kemudian penguatan dalam tata kelola perusahaan. Selanjutnya evaluasi kinerja yang lebih efektif karena kita sistemnya sudah berjalan dan relevansi dalam audit dan internal control itu sendiri. Jadi kita melihat bahwa tujuan selama tujuannya baik, nah tinggal nanti personil dan implementasinya itu yang mendukung pencapaian tadi tujuan yang baik. Gitu. Nah ini mungkin isu yang terbaru di dunia apa namanya accounting behavior itu laporan bodong e-fishery markup pendapatan sampai 9,7 triliun. Itu terjadi dan whistleblower-nya itu mungkin menyampaikan adanya uh, ketidaksesuaian antara laporan keuangannya dengan kondisi realnya itu di media sehingga otomatis, nah seperti yang tadi disampaikan, ketika adanya bias dalam accounting behavior ini akan berdampak kepada kinerja perusahaan, kinerja orang yang apa namanya nama baik dari perusahaan tersebut, kemudian nama baik dari orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut, gitu. Bisa saja itu akan berimbas kepada wah, apakah perusahaan ini sudah punya sistem yang baik, tapi memang personilnya ataupun oknumnya di sana yang kurang pas, atau ada pengarahan tertentu dari untuk tujuan tertentu juga. Gitu. Jadi tidak hanya di
perusahaan yang sifatnya tertutup, atau ini kita lihat misalnya seperti startup, tapi juga ada perusahaan-perusahaan di IDX ataupun yang sudah listing. Contoh misalnya Garuda, itu ini apa namanya kami pilihkan, bukan memilih tiga perusahaan ini untuk menjadi contoh, tapi ini sebagai apa namanya kita melihat aja bahwa adanya fenomena ini tidak hanya terjadi di perusahaan tertutup, tapi juga di perusahaan terbuka. Contoh itu Garuda, terus kemudian ada perusahaan financing, juga ada perusahaan di bidang makanan. Nah, di sini tipe fraud-nya juga macam-macam. Ada yang peningkatan apa namanya pendapatan, ada juga piutangnya itu dibuat fiktif seperti itu. Ada juga misalnya kredit-kreditnya itu dibuat fiktif sehingga banyaknya macet. Akibatnya ya perusahaan akan terkena imbasnya. Nah, jadi motivasinya adalah kembali lagi tuh, kita melihat tadi ada struktur insentif. Nah, struktur insentifnya itu mungkin, pihak manajemen mengejar itu, tapi tidak melihat bahwa risiko yang akan dihadapi itu cukup besar nantinya terhadap, kelangsungan dari, bisnisnya tadi, gitu. Jadi otomatis jika, perusahaan tersebut di bidang keuangan tentunya, accounting behavior ini akan berimbas terhadap ketidakpercayaan, nasabah ataupun investor yang akan menaruh uangnya di, suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Ini contohnya salah satunya terjadi di IPS-RI seperti itu, di mana membuat laporan keuangan yang berbeda antara pelaporan ini di pajak ataupun di investor ataupun laporan realnya. Jadi hmm, ini juga akan juga melibatkan beberapa KAP terkenal itu yang mencoba menyusunkan laporan keuangan tersebut. Tapi mungkin sampai berita ini diturunkan kita belum melihat apa adanya sanksi ataupun misalnya mungkin tindak lanjut dari kasus tersebut. Harapannya kita tidak apa namanya tidak ingin itu terjadi lagi ataupun kembali terjadi dan berulang karena berkaitan dengan dana masyarakat ataupun startup itu eh, bagaimana perusahaan yang baru tumbuh yang dibangun oleh anak muda punya ide yang brilian tapi karena hal yang sifatnya teknikal seperti ini akibatnya berakibat buruk terhadap mungkin nanti semangat mereka untuk membangun bisnis itu menjadi berkurang karena adanya ketakutan tadi adanya fraud yang akan terjadi. Nah, ini makanya perlunya tadi kita bisa meningkatkan kompetensi pembelajaran, baik melalui webinar ataupun kita bertanya ke ahli. Gitu. Mungkin dari teman-teman di SMA ataupun kami dari konsultan KMMB bisa membantu untuk bisa menselaraskan antara tujuan perusahaan, sistem yang dibangun, serta kompetensi dari orang-orang tersebut untuk bisa untuk mengurangi dan menanggulangi bias-bias yang terjadi di baik itu di accounting maupun di finance. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, nah ini beberapa strategi untuk memitigasi bias accounting. Tadi seperti yang sudah kami sampaikan, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Kemudian penguatan sistem pengawasan internal. Kemudian perlunya digitalisasi, yaitu transparansi melalui data dan teknologi. Kemudian ada behavioral audit dan kolaborasi lintas fungsi. Jadi kita melihat behavior audit ini juga berkembang, jadi berkolaborasi lintas fungsi. Kemudian dari sisi tim audit sendiri itu tidak hanya berkutat dengan uh, masalah audit untuk laporan tahunan, tapi ada yang audit sifatnya mungkin fungsional, audit yang sifatnya bulanan, ataupun audit yang sifatnya tematik seperti itu. Dan juga diperlukan lintas fungsi atas apa yang sudah dijalankan ini sudah um, inline belum dengan standarisasi kepatuhan yang sudah disusun dan sepakati bersama. Nah, ini tentunya tadi ada yang transparansi data dan teknologi itu memudahkan kita untuk bisa tahu ataupun mengidentifikasi kira-kira adanya fraud ataupun ketidaksesuaian secara real time. Kemudian ada pengawasan sistem pengawasan internal ketika pengawas ketika sistemnya bagus,
pengawasannya oke, nah tinggal nanti internalnya ini um, lebih kompeten untuk bisa mengetahui dan mengidentifikasi sejak dini akan terjadinya fraud-fraud tersebut. Nah, jika diperlukan, itu misalnya terjadi fraud yang lebih besar, otomatis perlu adanya audit forensik yang sifatnya nanti untuk melihat adanya kerugian perusahaan yang mungkin sifatnya lebih besar. Nah, tentunya juga untuk mengantisipasi hal tersebut dan memberikan pelajaran yang menyeluruh, tentunya perlu pendidikan yang uh, berkelanjutan, pelatihan tentang keilmuan yang baru ataupun tentang bisnis yang baru, bagaimana bisnis model yang baru. Setidaknya kita belajar bahwa um, ada hal-hal yang sebaiknya kita tidak apa namanya tidak jalankan karena kita melihat advantage dari apa yang kita tunda untuk bias tersebut untuk kepentingan yang lebih besar lagi ataupun kepentingan orang banyak tentunya itu berhubungan dengan organisasi tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ini beberapa contoh di sektor telekomunikasi, di mana kita lihat telekomunikasi kompleksitas rantai pasokan, investasinya besar, operasionalnya rumit, dan oleh karena itu rentan terhadap bias perilaku. Jadi keputusan yang ada di kertas itu bisa saja terdistorsi dengan psikologi manusia dari level puncak hingga pekerja operasional di lapangan. Jadi kita contoh sebuah unit pemasaran digital dari perusahaan telekomunikasi sedang berupaya mempertahankan tingkat menjelang penutupan tahun fiskal. Untuk menjaga laba operasional terlihat tetap kuat, manajemen keuangan menunda pengakuan beban operasional atau beban promosi besar-besaran yang dilakukan untuk kampanye akhir tahun, padahal aktivitas sudah dilaksanakan. Oke, jenis accounting behavior-nya adalah expense deferral atau penundaan beban dan earning management untuk window dressing. Nah, jadi window dressing ini tidak hanya terjadi di perusahaan telekomunikasi, tapi ya tadi kembali lagi ini behavior yang mungkin terjadi di beberapa perusahaan dengan tujuan tertentu tentunya. Jadi biasanya window dressing berhubungan dengan perusahaan yang sudah TBK, di mana mereka punya kepentingan tertentu supaya harga saham itu bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin itu hanya sebatas di akhir tahun saja. Gitu. Karena kembali lagi, selama 12 bulan, ada kemarin kita lihat financial behavior, ada beberapa bulan-bulan panen untuk para investor yang ada di BI dan juga para trader. Nah, itu misalnya pas waktu-waktu tertentu saja. Nah, salah satunya tadi pada saat video trading. Oke, dampak negatif dari yang timbul tadi adalah EBITDA dan laba operasional periode Desember terlihat tinggi tapi tidak mencerminkan kenyataan operasional dan akibatnya juga investor dan analis akan menyimpulkan kinerja yang lebih baik dari realita karena sifatnya analis dan investor mungkin lebih ke desktop tidak punya akses detail terhadap perusahaan tersebut sehingga ini menyebabkan bias. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sektor keuangan, ini kita lihat sebuah perusahaan bidang keuangan menangani berbagai bentuk produk investasi retail dan korporasi, termasuk efek utang, obligasi, dan reksadana. Setelah terjadi fluktuasi besar di pasar modal, beberapa klien institusi mengalami penurunan kinerja keuangan dan berpotensi gagal bayar. Namun, manajemen memerintahkan bagian akuntansi untuk tidak menaikkan provisi kerugian piutang. Alasannya agar laba bersih tetap stabil dan nilai aset tidak tertekan. Nah, jenis behaviornya under provisioning yaitu tidak mencadangkan kerugian sesuai risiko dan aktual serta confirmation bias terbalik. Lebih mengedepankan tampilan positif dibandingkan kehati-hatian. Nah, ini contohnya seringkali perusahaan aset manajemen menampilkan kinerja-kinerja yang positif. Namun kita bisa melihat bahwa fund manager ataupun perusahaan aset manager yang sudah lama dengan um, tentunya dengan latar belakang personil yang kompetensinya justru lebih baik. Itu mungkin misalnya ada CPA, ada CFA yang melingkupi perusahaan aset manajemen tersebut, otomatis kita bisa mengurangi risiko-risiko fraud yang akan terjadi
seperti yang dicontohkan di sektor keuangan ini. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, di kasus sektor properti, ini kita melihat beberapa pengembang properti besar memiliki eh, proyek perumahan dan apartemen terpadu di kota besar. Untuk mengejar target tersebut, manajemen keuangan memutuskan pengakuan pendapatan unit rumah yang belum sepenuhnya diserah terimakan kepada pembeli. Nah ini kadangkala terjadi dalam rangka supaya kita melihat bahwa harga-harga misalnya akan naik, kemudian perusahaan mencapai laba besar, berarti otomatis proyeknya akan sukses seperti itu. Nah, namun dalam laporan keuangan kuartal pendapatan dari unit tersebut sudah dimasukkan sebagai penjualan, padahal mungkin masih uang DP ataupun cicilan 1 bulan seperti itu. Jadi harusnya diakui secara proporsional. Nah, jenis accounting behavior yang terjadi itu adalah premature revenue recognition atau aggressive accounting untuk mengejar target laba dan juga window dressing. Nah, dampak negatifnya otomatis overstatement pendapatan dalam laporan keuangan dan laporan kas dan arus operasional tidak sesuai kenyataan karena pembeli belum melakukan pembayaran dengan seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini terakhir mungkin di sisi aset pelabuhan, studi kasus di perkebunan, di mana sebuah unit operasional perusahaan perkebunan yang mengolahan kelapa sawit sekitar 2.000 hektar itu menghadapi tantangan hama tanaman yang menyerang menjelang akhir tahun fiskal. Manajemen kebun memutuskan melakukan penyemprotan intensif dan membeli bahan kimia untuk mengendalikan hama agar produksi tidak terganggu. Namun biaya tambahan dari pestisida dan tenaga kerja tidak langsung dicatat dalam laporan akhir tahun. Jadi ini adanya delay of expense, yaitu menunda pencatatan biaya aktual dan intentionally earning management, jadi mengelola angka laba secara tidak transparan demi tujuan internal. Akibatnya laporan keuangan tidak mencerminkan realitas biaya operasional dan seolah-olah perusahaan menekan biaya padahal mengeluarkan biaya membengkak nantinya. Jadi manajemen pusat membuat keputusan yang kurang tepat terkait insentif untuk penganggaran berikutnya. Jadi otomatis kan earningnya terlalu tinggi, otomatis mereka dapat insentif, akibatnya tadi biayanya akan membengkak di periode selanjutnya. Saat audit internal dilakukan pada kuartal pertama tahun berikutnya, ditemukan ketidaksesuaian antara catatan gudang, realisasi anggaran, dan laporan keuangan itu sendiri. Nah ini nanti akan jadi seperti duri dalam daging, dan juga tim dari internal audit pasti akan punya apa ya, ya tadi ketidaknyamanan karena mungkin di satu sisi dia masih dalam satu perusahaan, tapi di sisi lain ya tetap profesionalitas dan kompetensi mereka harus diberikan ruang seluas-luasnya untuk memitigasi ataupun meminimalisasi dari resiko-resiko yang akan terjadi dari bias pencatatan ini di kemudian hari. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja untuk pemaparan tentang behavioral accounting ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo kita bisa diskusi dan kita bisa lihat bahwa ini mungkin pepatah dari Jepang, jadi money grows on the tree of persistence. Jadi setidaknya mungkin persisten itu cukup berat, tapi disitulah uang itu akan tumbuh. Jadi persisten untuk bisa kita melakukan mungkin seperti KMMB kita berusaha untuk memberikan ataupun men-sharing ilmu di tiap hari Jumat. Harapannya tadi Bapak Ibu sekalian bisa belajar dan juga punya insight baru untuk bisnisnya dan juga bisa dijalankan di bisnisnya untuk menghadapi tantangan bisnis yang lebih besar. Gitu. Oke, saya kembalikan lagi ke Mbak Nanda, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Pak Andri atas pemaparan materinya yang tentunya sangat insightful bagi kami. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa highlight dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Andri. Jadi Bapak Ibu, counting behavior ini merupakan studi mengenai perilaku individu atau kelompok dalam proses akuntansi dan pencatatan hingga pelaporan. Hal ini mencakup interaksi standar, nilai, tekanan organisasi, dan lingkungan. Di mana hal ini didasarkan atas 3 hal ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama persepsi dari akuntan,
cara akuntan memahami, menafsirkan, dan memproses informasi keuangan. Yang kedua itu ada struktur organisasi, di mana hal ini dapat mempengaruhi independensi dan efektivitas dari akuntan. Dan yang ketiga itu ada motivasi manajerial, di mana hal ini dorongan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan pribadi atau organisasi. Nah, Bapak Ibu, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi behavioral accounting ini, yang pertama itu ada budaya organisasi, kemudian ada struktur insentif, regulasi kepatuhan, kompetensi, dan yang terakhir itu ada tujuan dari pribadi versus organisasi. Implikasi dari accounting behavior ini dalam akuntansi keuangan, ketika accounting behavior ini mampu kita pelajari patternnya, maka kita akan memperoleh peningkatan kualitas dalam laporan keuangan, juga adanya evaluasi kinerja yang lebih efektif, penguatan tata kelola perusahaan, dan relevansi dalam audit serta internal kontrol dalam perusahaan. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu untuk sedikit highlight-nya pada materi hari ini. Kembali saya ingatkan kepada Bapak Ibu, silakan untuk mengirimkan pertanyaan atau diskusinya pada chat Zoom untuk nanti dapat saya bacakan. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A, terdapat beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silakan untuk dapat mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim di kolom chat Zoom. Nah, dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link juga untuk bergabung pada WhatsApp Group KMMB Webinar Series. Bagi Bapak Ibu yang tertarik mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan oleh KMMB, kami sangat mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim. Juga yang terakhir, agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi seputar webinar series, silakan Bapak Ibu dapat memfollow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok @kmmb_consulting, YouTube KMMB Consulting, dan website kmmb.co.id. Untuk segala informasi terkait layanan yang KMMB sediakan juga ada di dalam sosial media dan juga website dari KMMB. Jadi silakan untuk di-subscribe dan di-follow ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi Q&A. Jadi di sini sudah terdapat beberapa pertanyaan. Mungkin izin untuk saya bacakan Bapak Ibu. Di sini yang pertama ada dari Bapak Firnandus. Izin saya bacakan ya Bapak untuk mempercepat waktu. Jadi selamat pagi Pak, izin bertanya, sebagai investor apa yang perlu dilakukan sebelum melakukan investasi pada perusahaan rintisan teknologi, UMKM, ataupun korporasi? Mengingat perusahaan rintisan adalah perusahaan baru yang belum banyak memiliki rekam jejak ataupun reputasi di masa lalu seperti pada kasus startup advisory. Terima kasih. Mungkin dapat langsung dijawab oleh Pak Andi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ferdinandus. Pertanyaan bagus sekali. Jadi sebagai investor itu kita harus eh, punya KYC dulu. Pertanyaannya gini, biasanya suatu perusahaan startup itu terdiri dari tiga orang, yaitu hustler, hipster, dan juga hacker. Di mana masing-masing orang itu punya kemampuan dari sisi teknologi, punya dari kemampuan dari sisi market, dan juga punya kemampuan dari sisi pengembangan pasar. Nah, tapi sayangnya yang mungkin perlu kita perhatikan lebih lanjut adalah bagaimana punya kemampuan manajerial terhadap menyusun ataupun mengelola suatu perusahaan dengan baik. Jadi salah satu mungkin screening yang baik adalah para founder ini ada tidak yang punya pengalaman di perusahaan itu bekerja lebih dari 5 tahun seperti itu. Jika mereka misalnya dari nol, terus kemudian membuat suatu prototipe dan kemudian berhasil dan bisa menjual dan ada marketnya. Nah, tentunya ini mereka akan punya kegagapan di bidang manajerial. Jadi menurut saya startup yang baik itu adalah kombinasi antara yang senior dengan yang junior.
di mana yang junior ini punya energi yang lebih untuk bisa mengembangkan pasar, inovasi, kemudian bagaimana adaptif terhadap teknologi baru, sedangkan yang senior ini sebagai penjaga gawang ataupun sebagai pembangun sistem dan menjaga, mengontrol sistem itu berjalan dengan baik. Jadi itu mungkin yang perlu ataupun bisa kita analisa dulu sebagai faktor KYC atau Know Your Customer seperti itu. Terus yang kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka melihat suatu eh, menangani keuangan. Artinya mereka melihat misalnya gini, kadang-kadang suatu startup itu ketika mereka belum ketemu investor itu belum digaji ataupun gajinya minimum. Tapi ketika nanti mengajukan ke investor, mereka minta gajinya bisa 2-3 kali lipat. Nah, ini sebetulnya itu kurang tepat dan lebih ke aji mumpung seperti itu. Nah, ini yang kita melihat bahwa ini mungkin terjadi atau kemungkinan bias ataupun fraud yang mana eh, apa ya, kita belum bisa menilai kinerjanya dia, kita belum bisa menilai sebagus apa perusahaan ini dibawa, nanti valuasinya berapa, tapi mereka sudah menghargai dirinya terlalu tinggi seperti itu. Otomatis ya mungkin dia akan berdalih bahwa oh saya kan bawa market, saya punya teknologi lebih maju. Pertanyaannya ketika teknologi ini ada yang baru dan misalnya mereka melakukannya lebih rapi dan lebih persisten, otomatis ya mereka akan berjalan lebih jauh seperti itu. Kemudian yang berikutnya tadi em, mereka lead by system. Artinya ketika perusahaan ini dibangun, mereka sudah bangun sistem dulu, bukan lebih cenderung ke bagaimana ini saya punya market, saya punya apa namanya bisnis ini dibeli ataupun orang ataupun nanti ini kita akan jual ke investor lainnya dalam tahun pertama, saya perusahaan ini berjalan. Nah ini menurut menurut kami itu tidak sustain bisnisnya. Jadi mereka hanya mendirikan perusahaan dalam rangka supaya dibeli orang lain ataupun dibeli oleh investor lain. Gitu, Pak. Jadi ini kita perlu identifikasi sejak awal. Terima kasih. Mungkin bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Andri atas jawabannya. Jadi memang salah satu yang penting itu perlu dilakukan identifikasi analisis screening komponen internal di perusahaannya ya Pak. Baik, Eh, mungkin dari Pak Ferdinandus ada feedback Pak atau tanggapan? Sudah cukup, Bu. Bagus sekali penjelasannya ya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan dan feedbacknya. Selanjutnya Pak, izin saya bacakan di sini dari Pak Fahrozi. Izin bertanya Pak, menurut Bapak sejauh mana bias akuntansi dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan bagaimana hubungan sebab akibatnya dengan valuasi perusahaan? Seperti itu Pak Andri. Silakan Pak Andri. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Rozi. Jadi kita melihat tadi adanya valuasi. Nah, valuasi ini dibangun dari revenue perusahaan, revenue perusahaan yang sudah ada. Jadi kalau misalnya kita melihat webinar sebelumnya, valuasi itu ada metode berdasarkan aset, berdasarkan biaya, dan juga berdasarkan income. Nah, income itu pakai discounted cash flow model. Dan di mana discounted cash flow model itu perusahaan harus punya income sebelumnya, gitu Pak. Nah, inilah um, yang kita lihat bahwa ketika perusahaan punya apa namanya niatan kurang baik, itu membuat seolah-olah revenue-nya itu tumbuh tinggi. Tapi kita lihat ternyata biayanya juga tinggi. Akibatnya apa? Net income-nya rendah. Nah, pertanyaannya, net income rendah ini sebetulnya di industri yang sejenis itu tidak wajar. Seperti itu. Nah, ini kita melihat bahwa hal ini, bias ini akan mempengaruhi dari valuasi tersebut. Tuh. Nah, kalau misalnya tadi Bapak bertanya tentang hubungan sebab akibat, nah tadi kalau misalnya perusahaan itu dibangun semata-mata hanya untuk valuasi, ini kita tidak bicara bagaimana kita mengakuisisi ataupun merger ya. Tapi perusahaan dibangun untuk atau untuk buat valuation game. Nah, itu kita perlu hati-hati bahwa di sana tentunya banyak bias yang akan dilihat seperti itu. Um, um, Nah, tentunya bias akuntansi ini sangat sangat berkorelasi langsung dengan valuasi perusahaan, Pak.
Jadi misalnya tadi ada penundaan biaya, pendapatan itu di-accrue sebesar-besarnya. Contoh misalnya waktu itu, eee ini contoh ya, bukan mendiskreditkan, misalnya di Garuda, itu pengakuan pendapatannya itu terlalu tinggi, otomatis ya dulunya perusahaan ini mungkin terlihat, atau mencatatkan kerugian, otomatis tahun ini mencatatkan pendapatan, net income positif. Nah ini secara valuasi bagus, tapi pertanyaannya ternyata itu tidak proper, gitu. Nah di sini, eee, pasti akan mempengaruhi kepercayaan dari investor. Nah di bursa kalau kita melihat mungkin akhir-akhir ini, mmm, investor melihat bahwa, Danantara ikut serta ataupun membantu merestrukturisasi, Garuda tapi melalui anak perusahaannya. Nah ini sinyal yang positif, tapi tidak secara langsung, tapi memperbaiki dari kinerja dari anak perusahaan yang nanti harapannya ketika konsol, itu bisa meningkatkan pendapatan dari Garuda sendiri. Nah, ini tadi mungkin yang, berkaitan dengan webinar sebelumnya tentang strategi holding. Ini juga salah satu cara untuk mengembalikan kepercayaan dari investor tadi, yang mana dengan sistem yang ada, apa namanya, sistem kontrol yang baik itu, untuk memulihkan kepercayaan investor yang sebelumnya sudah, turun seperti itu. Nah, tentunya diharapkan di masa depan, pendapatan perusahaan itu dapat didapatkan secara organik, artinya pendapatan yang secara dibangun dari bisnisnya, business as usual, dan juga innovation yang, bisa kita kembangkan, bukan dari misalnya goodwill ataupun, apa namanya, paten yang terlalu tinggi penilaiannya atau merek, seperti itu. Nah itu, akan berakibat buruk terhadap valuasi perusahaan karena tidak dibangun dari fundamental yang baik. Begitu Pak Farozi, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Andri atas jawabannya. Dari Pak Farozi mungkin ada feedback Pak, apakah sudah cukup menjawab? Oke, baik, mungkin sepertinya sudah cukup terjawab ya. Selanjutnya, Pak Andri, ini ada pertanyaan dari Pak Johari, izin untuk saya bacakan. Menurut Bapak, seiring dengan perkembangan AI yang sangat pesat, apakah mungkin suatu saat laporan keuangan itu dapat sepenuhnya bebas dari pengaruh perilaku manusia, misalnya dengan otomatisasi berbasis AI? Mungkin dapat dijawab, Pak. Terima kasih Pak Joy. Wah ini, sangat apa namanya, kekinian ya pertanyaannya. Jadi memang benar Pak, jadi sekarang itu ada AI yang bisa mendeteksi fraud dari laporan keuangan. Bahkan itu sudah apa, sebagai tools yang bisa untuk mendeteksi penyusunan dari laporan keuangan tersebut Pak. Dan itu SAP juga mudah membuka API, Oracle juga. Jadi, memungkinkan ada, kalau tidak salah itu ada perusahaan lokal juga sudah mengaplikasikan ataupun bekerja sama dengan SAP untuk mendeteksi dari sisi fraud tadi, Pak. Jadi, dari fraud itu nanti langsung, pelaporannya, itu langsung ke internal audit ataupun divisi terkait untuk penyusunannya, seperti itu, Pak. Jadi, itu sifatnya internal dan sifatnya itu, bukan mengontrol kinerja dari auditor, tapi bagaimana penyusunannya itu sesuai dengan kaidah yang ada. Jadi tadi bebas dari kepentingan dari manusianya tadi, seperti itu, Pak. Itu, Pak, memang, sudah ada, untuk crawling data atas apa-apa saja yang terjadi, bias-bias apa saja yang, mungkin terjadi dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Nah, itu sudah ada. Dan karena AI ini merupakan teknologi baru, tentunya masih agak terlihat mahal seperti itu. Tapi kembali lagi mungkin perusahaan-perusahaan besar sudah mulai apa namanya, mengimplementasikan tersebut. Terima kasih, apa namanya, atas masukannya tentang otomatisasi, apa namanya, pendeteksi fraud berbasis AI. Terima kasih, Pak Jo. Baik, terima kasih Pak Andri atas jawabannya. Terima kasih juga Pak Johari. Mungkin ada feedback dari Pak Johari, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, baik. Mungkin langsung, ya terima kasih Pak. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Muklis. Izin bertanya, terkait dengan kasus seperti Garuda, perusahaan dengan ekuitas negatif, mengapa bisa digelontorkan dana sampai triliunan? Apa murni politis, apa memang ada keyakinan akan untung?
Kalau dari sisi akuntansi investasi yang kemudian akan dibelikan pesawat, untuk penyusutannya itu wajarnya berapa tahun kah? Dan adakah dari sisi akuntansi untuk meyakinkan investor masuk secara sahamnya juga rendah harganya? Ini sangat menarik ya Pak Andri, mungkin dapat dijawab oleh Pak Andri. Ya, terima kasih Pak Muklis atas pertanyaannya. Jadi kalau melihat dari kasusnya Garuda, em, kami menanggapinya secara profesional, Pak. Jadi pertanyaannya kan bahwa Garuda ini merupakan aset nasional yang mana eh, wajah penerbangan ataupun Indonesia itu dilihatnya dari Garuda. Mungkin zaman dulu ada beberapa penerbangan nasional yang bisa kita gaungkan di luar negeri seperti itu. Nah, em, kejadian yang sekarang ataupun sampai menjadi ekuitas jadi negatif itu tentunya bukan semata-mata karena hari ini. Artinya memang secara bisnis investasi di pesawat terbang ataupun di bisnis penerbangan itu sangat mahal. Mahal beli pesawatnya, mahal perawatannya, mahal untuk apa operasionalnya, kemudian mahal dari sisi manpowernya juga seperti itu. Nah, sedangkan em, apa namanya di apa namanya dari sisi passenger ataupun penumpang itu pendapatannya dibatasi seperti itu. Dan perusahaan juga pasti pengennya untung, nggak pengen rugi ataupun tekor. Nah, kita lihat bahwa Garuda itu secara apa namanya operasional, secara EBITDA mungkin masih sedikit positif seperti itu, Pak. Tapi kita tidak tahu apakah apa namanya pengakuan terhadap biaya tersebut ada yang seperti bias-bias tertentu atau tidak kita tidak tahu ataupun tidak belum mengetahui karena tidak berhubungan langsung dengan pihak Garuda. Tapi yang kita bisa lihat adalah pembelian pesawat, kemudian ataupun misalnya dengan skema beli ataupun skema sewa, tentunya Garuda punya em, pertimbangan terbaik untuk itu saat ini ya Pak ya. Kalau keputusan yang dulu itu misalnya orang beli pesawat kan mungkin pesan itu sekitar 3 sampai 3 tahunan atau 3-4 tahun ya kalau misalnya baru. Tapi kalau misalnya second tinggal apa namanya sewa aja. Nah, tapi kalau misalnya penyusutannya itu hubungannya wajarnya berapa, nah ini kembali lagi tergantung dari auditor yang terkait, Pak. Jadi kalau misalnya disusutkan terlalu panjang, itu pasti adanya delay dari sisi beban depresiasi yang cukup besar, gitu ya, seperti itu, Pak. Nah, di sini kita lihat batas kewajaran secara umum dan itu juga di ranah auditor yang akan menentukan pihak. Nah, yang jadi yang kita bahas di accounting behavior ini adanya bias antara kepentingan yang di internal maupun kepentingan dari organisasi. Jadi mungkin dari kepentingan internal ini yang dimaksudkan dari manajemen. Jika dia membebankan itu depresiasinya terlalu besar di awal ataupun terlihat besar di awal, otomatis laba yang akan dituju tidak akan mencapai. Akibatnya perusahaan mengakui rugi kembali, otomatis investor akan agak tidak percaya nih bagaimana perusahaan ini bisa dijalankan. Tapi yang kita lihat adalah sekali lagi kalau kita masuknya di harga saham, ya kita lihat bahwa perusahaan itu kita lihat secara EBITDA. Kalau EBITDA-nya masih positif, berarti dia bisa mengelola bisnis ini dengan uh, cukup wajar seperti itu. Dan tentunya kita juga nanti akan membandingkan dengan industri-industri sejenis, tapi yang sifatnya nasional, misalnya dengan Singapore Airlines dan sebagainya. Nah ini apakah Singapore Airlines sendiri punya bisnis-bisnis lain di luar dari penerbangan yang bisa membuat itu menjadi konsol seperti itu. Nah, mungkin sekarang Garuda itu masuk apa namanya rencananya menjadi holding bagi satu bagian dengan e-journey dan kemudian nanti anak-anak perusahaannya juga direstrukturisasi harapannya kita tidak melihat mungkin dari satu sisi Garuda memang heavy dari bisnis apa namanya dari bisnis penerbangan tapi bisnis jasanya atau servisnya itu bisa bervariasi yang mana ini nanti akan bisa mendukung supaya EBITDA-nya itu tetap terjaga dan tetap positif seperti itu Pak. Jadi um, dari sisi akuntansi untuk menjaga dan meyakinkan investor sendiri kembali lagi Pak. Mungkin dari kami apa namanya mungkin dari saya pribadi setelah
selaku analis seperti itu Pak. Ada baiknya dari sisi komunikasi pihak perusahaan itu lebih aktif dan lebih punya apa namanya eh, mungkin ini saya juga apa namanya pernah pegang sahamnya Garuda itu mungkin lebih aktif ataupun lebih menjelaskan tentang fenomena yang apa namanya dan planning-planning terjadi. Setidaknya itu karena kita, dari saya pribadi sebagai investor dan juga pemakai jasa Garuda, punya gambaran ke depan nih, perusahaan ini mau dibawa kemana, supaya eh, investor itu diyakinkan secara servis, karena bisnis penerbangan itu bisnis trust dan bisnis safety sebetulnya. Nah, teknologi yang akan membantu atau melingkupi di dalamnya, sehingga perusahaan bisa terpacu ke depan. Itu sih Pak, mungkin bisa menjawab, tapi kalau misalnya lebih detail itu pasti banyak faktor-faktor X-nya yang bisa dikembangkan, gitu Pak. Terima kasih, mungkin pertanyaan selanjutnya. Iya, terima kasih Pak Andri atas jawabannya. Pak Muklis, bagaimana? Mungkin ada feedback atau sudah terjawab ya Pak? Ya, Sepertinya. cukup Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, terima kasih Pak Muklis atas pertanyaannya. Oke, Pak Andri, ini merupakan pertanyaan terakhir pada webinar series hari ini. Jadi ini ada pertanyaan dari Bu Maya. Izin bertanya Pak Andri, dari perspektif Bapak, bagaimana cara menumbuhkan budaya integritas yang kuat di perusahaan agar tidak mudah tergoda oleh praktik manipulasi akuntansi? Seperti itu Pak. Oke, em, agar tidak mudah tergoda tadi kata kuncinya ya. Jadi agar tidak mudah tergoda berarti ya kita apa namanya, misalnya secara pribadi agar tidak mudah tergoda berarti kita tidak tidak ya kita berperilaku sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau misalnya di budaya kerja di perusahaan tersebut belum terbentuk nih budaya kerja. Misalnya ataupun implementasi value dari perusahaan itu tidak disosialisasikan dengan baik ataupun tidak menyeluruh kepada insan-insan yang ada. Ini yang kita perlu apa namanya perlu take a note dan perlu adanya pelatihan dan juga sosialisasi dan juga adanya agent of change yang mana di sana bahwa kita lihat bahwa kalau misalnya kita melakukan hal yang tidak baik atau kurang baik, sanksi sosialnya seperti ini secara etika, baik itu secara etika maupun secara eh, ya istilahnya material ya nanti ada sanksi yang akan didapatkan itu. Tentunya dugaan-dugaan yang ada untuk yang menyebabkan bias itu otomatis ya kita mungkin tadi bisa seperti tadi masukan ataupun pendapat dari Pak Jo bahwa implementasi teknologi AI untuk mengantisipasi kemudian juga kita apa namanya sifatnya seperti ini itu lebih ke top down, di mana kalau misalnya pemimpin memberikan contoh yang baik mengenai bagaimana tidak melakukan ataupun tidak mengambil posisi ataupun bias bias dari accounting itu lebih besar, otomatis ya jajaran di bawahnya akan mengikuti karena laporan yang akan nanti disampaikan itu otomatis yang bertanda tangan untuk laporan tahunan atau laporan keuangan adalah para si level tadi yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dijalankan dan juga apa yang akan direncanakan ke depan. Jadi sosialisasi, komunikasi juga adanya apa namanya mungkin culture itu dibangun, adanya agent agent of change, kemudian tadi lintas apa namanya lintas divisi untuk bisa saling terkait untuk komunikasi menjaga komunikasinya lebih baik supaya bias-bias ini tidak terjadi dan juga koordinasi dengan internal audit tentang bagaimana kepatuhan itu dijalankan eh, apa namanya pelaporan sistem pelaporan ini bagaimana bisa diantisipasi misalnya adanya hmm, mungkin sifatnya teguran, sifatnya nanti pembinaan, satu pembinaan dua dan sebagainya nanti itu yang akan bisa dijalankan untuk supaya bahwa apa yang sudah dijalankan ini ataupun bias-bias ini bisa dikurangi dan dimitigasi seperti itu. Begitu Mbak Nanda, semoga bisa menjawab dari pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andri atas jawabannya.
Jadi memang salah satunya diperlukan engine of change ya Pak di dalam perusahaan itu untuk membangun culture ini. Oke, mungkin dari Bu Maya sudah terjawab ya Bu, kurang lebih. Baik, baik Bapak Ibu, mohon maaf mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi Q&A hari ini harus kami cukupkan. Dan sebelum mengakhiri webinar spesial seri pagi hari ini, akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen hari ini. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu semua untuk dapat on-cam demi kelancaran sesi foto bersama kali ini. Silakan untuk berkenan on-cam ya Bapak Ibu. Oke, mungkin dapat sambil dibantu oleh tim untuk mendokumentasikan. Oke, Bapak Ibu, di sini saya izin hitung ya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dengan berakhirnya sesi foto, maka berakhir pula sesi webinar pada hari ini. Saya Nanda, selaku moderator, mengucapkan terima kasih kepada Pak Andri yang telah memberikan banyak ilmunya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti serta menyimak webinar series pada hari ini. Semoga webinar ini dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Untuk itu, sampai bertemu di webinar series yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.